sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Saya sendiri Gusti Paul. Saya Saudara Teng Jama. Saya Fitri Teva. Saya Rusmina Benu. Saya SD Venesi. Saya Bilang Sarbella. Saya Gracia Besa. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kami akan menyampaikan beberapa materi yang kami ketahui. Yang pertama tentang konsep fonem dan alofon yang akan disampaikan oleh saudara Saka. Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep fonem dan alofon. Konsep fonem adalah bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna. Artinya, jika suatu bunyi diganti dengan bunyi lain menghasilkan arti yang berbeda, maka bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda. Ciri-ciri fonem yang pertama, fonem terkecil dalam sistem bahasa. Terus yang kedua, membedakan arti, dan yang ketiga, bersifat abstrak, tidak selalu sama dengan pengucapan nyata. Alofon adalah variasi dari satu fonem yang tidak membedakan makna. Variasi muncul karena pengaruh lingkungan fonetik. Misalnya fonem T dalam bahasa Indonesia dapat diucapkan berbeda tergantung posisi, tetapi tidak mengubah arti kata. Sekian dan terima kasih. Baik, saudara Saka, yang berikut kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh saudari Fitri tentang pengertian distribusi fonem. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi fonem. Distribusi fonem adalah penyebaran atau posisi kemunculan fonem dalam suatu kata. Distribusi fonem adalah posisi atau lingkungan kemunculan suatu fonem dalam kata atau ujaran. Distribusi ini menjelaskan bahwa di mana suatu bunyi bisa muncul pada awal, tengah, akhir kata, dan dalam konteks bunyi atau fonem itu digunakan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut materi yang berikut akan disampaikan oleh Rusdina tentang jenis-jenis distribusi fonem. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonem. Yang pertama, distribusi bebas. Distribusi bebas adalah keadaan di mana suatu fonem dapat muncul di berbagai posisi dalam kata, yaitu di awal, tengah, maupun akhir kata tanpa batasan tertentu. Artinya, fonem tersebut tidak terikat oleh posisi tertentu dalam struktur kata. Yang kedua, distribusi terbatas. Distribusi terbatas adalah keadaan di mana suatu fonem hanya dapat muncul pada posisi tertentu saja dalam kata, tidak bebas. Biasanya, keterbatasan ini dipengaruhi oleh aturan fonologis dalam bahasa tersebut. Yang ketiga, distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah keadaan di mana dua bunyi tidak pernah muncul dalam lingkungan yang sama, tetapi sebenarnya merupakan variasi atau alofon dari satu fonem yang sama. Artinya, kedua bunyi tersebut saling melengkapi, bukan saling membedakan makna. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut akan disampaikan oleh KKSD tentang posisi distribusi fonem, vokal, konsonan, dan faktor. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi distribusi fonem. Distribusi fonem dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu posisi awal kata, posisi tengah kata, posisi akhir kata. Distribusi fonem vokal. Fonem vokal dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Ciri distribusi umumnya memiliki distribusi lengkap, biasanya muncul di awal
di awal, tengah, dan di akhir kata. Distribusi fonem konsonan. Tidak semua fonem memiliki distribusi lengkap. Faktor yang mempengaruhi distribusi fonem, distribusi dipengaruhi oleh yang pertama, lingkungan fonologi, bunyi di sekitar fonem mempengaruhi kemunculannya. Struktur suku kata, asal kata, kata asli vs kata saran, pentingnya distribusi fonem. Distribusi fonem penting dalam linguistik, menentukan sistem bunyi bahasa, membantu analisis fonem, berguna dalam pembelajaran pengucapan, menjadi dasar dalam kajian morfologi dan sintaksis. Sekian. Baik, terima kasih. Materi yang berikut tentang pengertian netralisasi, dan yang akan menyampaikannya adalah Kakak Carlos. Siap. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang netralisasi. Netralisasi adalah peristiwa hilangnya perbedaan antara dua fonem dalam kondisi tertentu. Artinya, perbedaan bunyi yang biasanya membedakan makna menjadi berfungsi dalam lingkungan tertentu. Netralisasi adalah dalam bahasa di mana perbedaan antara dua fonem menjadi hilang atau tidak berfungsi dalam lingkungan tertentu. Artinya, fonem yang biasa membedakan makna tidak lagi berbeda dalam posisi itu. Contoh, dalam beberapa posisi perbedaan bunyi tidak terdengar jelas atau dianggap sama oleh penutur. Yang kedua, ciri-ciri netralisasi. 1. Terjadi pada lingkungan tertentu, misalnya akhir kata. 2. Menghilangkan perbedaan fonem. 3. Biasanya melibatkan perbedaan bunyi. 4. Tidak selalu mengubah makna dalam konteks tertentu. Hanya itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Materi yang berikut tentang pengertian akifonem dan akan disampaikan oleh Kakak Natalia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artifonem. Artifonem adalah lambang abstrak yang digunakan untuk mewakili dua atau lebih fonem yang mengalami netralisasi. Artifonem biasanya ditulis dengan huruf kapital, misalnya N, untuk mewakili beberapa variasi bunyi nasa. Konsep ini membantu dalam analisasi fonologi